Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh di Masjid Ulil Albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat cerah ini, pagi yang sangat mulia ini, kita masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu, untuk bersilaturahim. Allah masih berikan kita kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Allah memberikan kita nikmatnya, nikmat panjang umur setelah kita tidur, setelah kita mati kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini. Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, yang mana petunjuk ini tidak semua makhluknya mendapatkannya, tetapi kita, khususnya di masjid yang sangat mulia ini, Allah berikan kita hidayah, petunjuk dalam ketaatan kepadanya. Inilah yang harus kita syukuri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh, kita bisa melaksanakan qabliyah subuh, yang mana qabliyah haja Allah ganjar dengan kebaikan, pahala yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu salat qabliyah subuhnya. Bagaimana salat subuhnya? Pasti lebih daripada itu. Apalagi dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Dan juga setelah itu, Allah juga berikan hidayahnya, kita bisa mendengarkan, kita bisa menghadiri, meluangkan waktu kita untuk bertaklim di setiap ahad, di setiap pekan ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara tetap mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan cara memastikan di dalam diri kita bahwa semua nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat yang kecil dan juga nikmat yang besar, itu adalah berasal dari Allah. Dan juga yang utama, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tetap dalam ketaatan, meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Allah akan tambah nikmat hidayah, petunjuk kepada kita. Petunjuk iman, petunjuk Islam, petunjuk taat beribadah. Allah tambah terus. Allah tidak kurangi dari diri kita. Kalau kita mensyukuri nikmat tersebut, tetapi ingat, kalau kita mengkufuri nikmat tersebut, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, azabku sangat sungguh pedih. Bisa berupa musibah, bisa berupa kesukaran hidup kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah, salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah, kita duduk di tempat yang sangat mulia ini, kita mendengarkan tausiah agama, kita mendengarkan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan dengan mau'izah ini ada yang bisa kita ambil pulang, kita ambil dari nasihat-nasihat keagamaan tersebut,
dan insya Allah kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Muharram yang ditandai dengan awal bulan Hijriah. Kenapa disebut dengan bulan Hijriah? Karena diawali dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Tonggak perkembangan Islam, tonggak kebangkitan Islam itu dimulai dari Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya-cahaya. Disitulah umat Islam bisa berkembang. Ini semua ahli sejarah mengakui hal tersebut. Disitulah umat Islam bisa maju dari segala hal, dari hal ekonomi, dari hal sosial, maju dari hal politik dan sebagainya. Itulah berawal dari Madinah. Setelah itu kita perhatikan bagaimana kemajuan umat Islam beberapa tahun berikutnya setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, karena beliaulah menancapkan tonggak kebangkitan umat Islam pada waktu itu, sehingga Islam bisa sampai ke seantero dunia, bisa menaklukkan yang namanya Persia dan Romawi, negara adidaya pada waktu itu. Jamaah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu kuncinya? Apa itu wasiatnya? Rasulullah SAW ketika pertama kali sampai ke kota Madinah, beliau mewasiatkan kepada para sahabat, kepada para umat Islam pada waktu itu, dalam sebuah hadis yang sangat istimewa, dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini periwayat utamanya. Sedangkan periwayat yang sampai kepada kita ini dari Imam Ibnu Majah. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, beliau bersabda kepada para sahabat, "Ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam." Apa kata Nabi Muhammad? Apa sabda beliau? Apa perintah beliau? Apa nasihat beliau pada waktu itu ketika sampai di kota Madinah? Ini bisa juga kita jadikan pelajaran. Bagaimana kalau kita ingin membangun suatu negara yang adil dan makmur dan sentosa? Kalau kita ingin membangun suatu daerah, suatu negeri, marilah kita contoh. Marilah kita contoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Marilah kita contoh apa yang telah diwasiatkan Nabi, apa yang telah dinasihatkan Nabi pada waktu itu. Nah, ini hadis sahih. Apa artinya? Ya ayuhan nas, kata Nabi kita Muhammad, wahai sekalian manusia, absus salam. Nah, ini ada 4 ya, para jamaah sekalian. Ada 4 wasiat, ada 4 nasihat yang Nabi kita nasihatkan kepada para sahabat pada waktu itu. Absus salam yang pertama. Apa itu absus salam? Tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Assalamualaikum. Nah, ini perintah dari Nabi kita Muhammad kepada sahabat pada waktu itu, dan juga perintah dari Nabi kita Muhammad SAW kepada kita saat ini. Tebarkanlah salam, yang bermakna juga tebarkanlah keselamatan. Karena bagaimanapun salam itu artinya selamat.
Assalamualaikum itu yang sering kita ucapkan kepada orang, kepada saudara kita yang ketemu, yang berada di masjid, yang berada di rumah misalnya. Apa arti assalamualaikum? Keselamatan selalu atas kamu. Itu doa. Makanya Islam sangat menjunjung yang namanya keselamatan. Islam sangat menjunjung yang namanya keamanan. Islam sangat menjunjung yang namanya toleransi. Karena bagaimanapun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Nah, ini kedamaian yang sangat penting dalam suatu negeri. Kedamaian yang sangat penting di dalam suatu negara, suatu bangsa. Karena kedamaian tersebut akan terciptalah yang namanya suasana tenang, suasana bahagia, sejahtera. Nah, ini Islam mengajarkan kita. Dalam hadis yang lain juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Nah, ini hadis ini bisa kita jadikan pedoman. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sehingga kamu beriman. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan kamu tidak bisa beriman sehingga kamu saling menyayangi. Maukah kamu, kata baginda Nabi, aku sampaikan suatu perkara yang mana kalau kamu kerjakan perkara ini, kamu bisa saling menyayangi. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu. Tebarkanlah salam di antara kamu. Nah, ini nasihat pertama ini. Ya, mungkin ini sunnah-sunnah Nabi ini sering kita lalaikan. Karena biasanya kita itu kalau mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Nah, itu juga mungkin tidak. Kita mengucapkan salam ketika masuk rumah aja, ketika masuk masjid. Tetapi kalau ketemu mungkin di jalan, nah ini jarang kita mengucapkan salam. Ya, mungkin kita ucapkan hai, halo, nah gitu kan. Apa kabar? Mau kemana? Mau kemana om? Nah, itu langsung begitu. Tetapi bagaimana anjuran Nabi kita Muhammad SAW? Ucapkan salam ini. Afshu itu artinya apa? Tebarkan. Ya, tebarkan salam dimanapun kita berada, kepada siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ya, tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan, kedamaian. Nah, ini bisa diartikan kedamaian ini para jamaah sekalian. Disitulah Islam ini cinta akan kedamaian. Islam yang baik, kata baginda Nabi juga dalam sebuah hadis, Islam yang baik adalah Islam yang gemar tut'imut tu'am, memberikan makanan, dan juga gemar wa taqulus salam ala man arafta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tidak kenal. Nah, ini afshus salam, ucapkanlah salam, tebarkanlah salam. Mengenai nasihat ini ya, bisa kita terapkan di negara kita. Apa itu kedamaian? Karena Islam sangat menjunjung yang artinya kedamaian. Apa yang kedua? Wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Nah, ini, berikanlah makanan. Kenapa dianjurkan demikian? Karena Islam sangat konsen yang namanya sosial, ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan. Ini juga bisa diartikan dengan apa? Dengan perekonomian. Kalau kita ingin maju, harus kita perhatikan perekonomian.
Kalau kita ingin maju, harus kita perhatikan bagaimana orang-orang yang mempunyai harta yang banyak mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, at'imut ta'am, berikan makanan. Makanya Islam mewajibkan yang namanya zakat. Islam menyarankan yang namanya infak dan sedekah. Karena bagaimanapun kita tidak bisa soleh secara pribadi, dan kita juga harus soleh secara sosial. Faktor utama soleh dalam sosial itu adalah kita mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang tidak memiliki, khususnya dari segi materi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa yang Allah terangkan dalam surah Ali Imran tersebut, yaitu orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka menafkahkan harta mereka baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Nah, ini Islam mengajarkan kita para jamaah sekalian, bukan hanya soleh secara pribadi, kita sholat dari rumah ke masjid, kita puasa, kita tahajud, kita tilawatil Quran, tetapi kita tidak mempunyai kepedulian kepada orang lain, kepada saudara yang lain, kepada tetangga kita, kepada orang-orang miskin. Itu diragukan keimanan kita, sangat-sangat diragukan ketakwaan kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disarankan, diwajibkan kita mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kita, 2,5% dari pekerjaan kita, dari yang apa kita hasilkan. Ini tidak lain adalah apa? Supaya kita mempunyai kepedulian kepada orang yang tidak punya, dan juga supaya kita memiliki kesolehan pribadi yang ditunjang oleh kesolehan secara sosial. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga apa? Wasilul arham. Setelah tadi afsus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah makanan. Yang ketiga apa? Wasilul arham. Wasil artinya apa? Sambunglah. Arham apa? Tali silaturahim. Sambunglah persaudaraan. Kalau kita ingin maju, daerah kita, negara kita harus mempunyai kepedulian, persaudaraan, persahabatan, ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama muslim. Ini bahaya. Bahaya kalau sempat kita memutuskan tali persaudaraan. Saling marahan antara adik sama kakaknya, marah sama orang tuanya, tidak menegur tetangganya. Nah, ini bahaya nih. Dalam sebuah hadis ya, Nabi kita Muhammad SAW juga menekankan, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ya, walaupun kuat agamanya, kuat imannya, walaupun banyak amal ibadahnya, kalau sempat dia memutuskan tali persaudaraan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Begitu juga suatu negara. Negara tidak akan maju kalau umatnya saling bentrok, kalau rakyatnya saling bermusuhan. Nah, inilah ya, kalau kita perhatikan nasihat Nabi kita Muhammad SAW ini sangat-sangat mulia sekali. Setelah menebarkan keselamatan, kedamaian, setelah itu memberikan makanan dalam segi ekonomi, setelah itu apa? Wasilul arham. Kita harus saling menyambung tali persaudaraan. Al-mu'minu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara.
Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu apa? Bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga dia menyayangi saudaranya, ini saudara seiman, saudara seislam, seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Itu la yu'minu ahadukum. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, walladzi nafsi biyadihi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku di tangannya, la yu'minu abdun, seorang hamba tidak akan beriman hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah Islam ya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat seenak kita. Ada saudara kita, tetangga kita, ada saudara kita, adik kakak kita, yang di situ kita juga harus mempunyai kepedulian dari segi materi tadi wa at'imut ta'am, dan juga dari segi keselamatan mereka. Ada hak mereka yang harus kita jaga. Tetangga misalnya, nah, itu kita tidak bisa semena-mena. Minta-minta misalnya kita banyak punya uang, misalnya kita seorang pejabat, minta kita seorang penguasa, kita seorang jawara. Hak dan kewajiban tetangga harus kita jaga, karena kita juga tidak mau diganggu, makanya kita tidak boleh mengganggu tetangga-tetangga kita. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang ketiga. Wasilul arham. Sambunglah tali persaudaraan. Yang keempat apa? Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari ketika manusia-manusia yang lain terlena dengan tidurnya. Ini apa maksudnya? Ini adalah penguatan secara pribadi, individu-individu. Kita lihat bagaimana pribadi-pribadi sahabat pada waktu itu. Mereka ditempa dengan Islam ini. Salah satu cara menempanya apa? Sholatul lail, qiyamul lail, sholat tahajud. Nabi kita Muhammad SAW setelah 3 hal tadi diajarkan, diperintahkan, yang keempat ini apa yang beliau perintahkan? Para sahabat-sahabatku, sholatlah kamu di malam hari. Shollu bil laili wan nasu niyam. Nah, ini setelah kita mengerjakan sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu, kita laksanakan sholat tambahan, sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ini, dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka sholat tahajudlah kamu sebagai tambahan bagimu, nafilah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga Allah akan mengangkat derajat kamu, diri kamu, jiwa kamu ke tempat yang sangat mulia. Mulia di dunia, pasti akan mulia di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan ya, mulia di sisi manusia, tetapi yang kita harapkan apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mulia di sisi Allah otomatis akan mulia di sisi manusia. Tetapi jangan kita mengharapkan mulia di sisi manusia yang pertama. Itu akan timbul yang namanya riya, akan timbul yang namanya sum'ah. Cara untuk menjadikan diri kita ini mulia di sisi Allah, setelah kita melaksanakan sholat-sholat fardu, sholat apa? Sholat tahajud. Semua permintaan kita Allah akan kabulkan dalam sebuah hadis yang sahih. 2/3 malam kita bangun, kita bermunajat kepada Allah.
Allah akan turun ke langit bumi ini dan Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Nah, ini juga akan menempa pribadi-pribadi kita, pribadi-pribadi pejuang. Kita lihat para sahabat bagaimana merupakan manusia yang sangat tangguh, manusia yang sangat mulia setelah Nabi dan Rasul, yaitu para sahabat baginda Nabi SAW. Nah, ini juga, kalau kita ingin maju negara kita, ingin maju daerah kita, setelah kita wajibkan, setelah kita sarankan sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu, kita galakkan yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud cuma sebentar. Jangan sampai ya, para jamaah sekalian, umur kita sudah lanjut, tidak pernah kita sholat tahajud. Dari kecil kita tidak pernah sholat tahajud. Na'udzubillah, jangan sampai. Walaupun itu yang namanya sunnah, tetapi itu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sholat fardu memang kewajiban, ya kan? Orang merasa terpaksa. Ya, kewajiban, ya udah kita lakukan ya sholat fardu, menggugurkan kewajiban. Tetapi tanda kita, cinta kita kepada Allah, kedekatan diri kita kepada Allah apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Tidak bisa banyak-banyak, ya 2 rakaat, ditutup dengan witir. Kalau masih ada waktu senggang, ya kita kerjakan 4 rakaat, 2 rakaat, kita kerjakan lagi 6 rakaat, kita kerjakan 8 rakaat, kita tutup dengan witir 3 rakaat. Sungguh sangat cantik, ya kan? Ini di samping untuk menempa diri kita menjadi orang-orang yang benar, kuat secara mental, secara jiwa, secara keimanan. Allah juga tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kalau kita berminta, kalau kita bermohon pada pagi tersebut, sholat tahajud tersebut. Allah janji Allah akan kabulkan, ya, permintaan-permintaan kita. Nah, inilah 4 poin tadi yang Allah berikan, yang Allah nasihatkan kepada para sahabat pada waktu itu ketika beliau sampai di Madinah. Setelah itulah bagaimana kita lihat kejayaan Islam, kejayaan kaum muslimin. Ditutup dengan hadis tersebut, tadkhulul jannata bisalam. Ya. Kamu akan masuk surga dengan nyaman, dengan selamat. 4 poin tadi merupakan cara bagaimana kita memajukan suatu negeri, tetapi juga fadilahnya, ganjarannya dari Nabi kita ataupun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu ke surga. Ke surgaku, kata Allah, dengan apa? Dengan salam, dengan selamat, dengan nyaman, dengan damai. Ya, berarti ada 2 fadilah, ada dua keutamaan yang bisa kita gapai kalau kita melaksanakan 4 nasihat tadi. Para jamaah mati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mudah-mudahan ya, dengan mau'izah hasanah ini ya, kita bisa menjadikan, ya, kita bisa mengambil hikmah dari 4 hadis tadi, 4 nasihat tadi untuk kemajuan kita, kemajuan negara kita. Islam pada waktu itu hanya 23 tahun. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan itu awal-awal hijrah, sudah bisa berkembang, sudah bisa maju. Sekarang negara kita ini sebentar lagi 78 tahun merdeka. Kalau kita lihat secara nyata, kalau kita mau jujur, ya, sampai di mana kemajuannya, kesejahteraannya. Sedangkan ya, bumi kita, sumber daya alam kita sangat melimpah.
Sumber daya alam kita sangat melimpah. Kita lihat di mana-mana, ya, sumber daya alam kita ini sangat banyak sekali. Dari minyak bumi, dari tanaman-tanaman, dari yang lain, dari nikel misalnya. Itu Allah memberikan negara kita ini, negara ibaratnya negara yang makmur. Tetapi kita bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah makmur? Apakah kita sudah sejahtera? Siapa yang bisa kita jadikan contoh? Tidak lain adalah baginda Nabi. Karena beliau adalah Rasulullah, tuntunan kita, suri tauladan kita. Yang 23 tahun, belum sampai 23 tahun, sudah makmur. Setelah itu beberapa tahun berikutnya, zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, bisa sampai ke mana? Bisa sampai ke Eropa, Pak. Di Cordova itu Spanyol, bisa sampai ke Afrika, bisa sampai kemana lagi, ke Turki. Khalifah Utsmaniyah pada waktu itu, jayanya itu berapa tahun ya? Paling 30 tahun. Ya, kita 78 tahun sudah kelihatan belum ini kemajuannya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita flashback ke belakang. Kita lihat junjungan kita, Nabi kita besar Muhammad SAW. Bagaimana dia memajukan Islam ini. Memang benar ya, 13 tahun di Makkah penuh dengan rintangan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi setelah itu hijrah ke Madinah. Sesuai juga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bangkit, bisa maju. Nah, inilah yang harus kita contoh, karena bagaimanapun Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan kita dalam segala hal. Dalam hal ibadah dan juga dalam hal kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga selalu Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk